Selamat pagi, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan ini. Saya membuat video terpisah dari kuliah yang biasanya karena kemarin ada sedikit typo di PDF-nya gitu, di penjelasan saya. Jadi saya akan lakukan penjelasan lagi. Jadi fokus hari ini kita akan bahas tentang problem 5.1, 5.2, dan 5.3. Tapi untuk 5.2 dan 5.3 hanya sekilas saja. Oke, hmm, ya di 5.5.1 itu soalnya seperti ini. For example C, determine the critical cleaning time TCL of the three-phase short circuit at bus 1. Kita balik lagi, kalau example C itu yang mana? Example C itu yang awal, yakni yang kita cuma punya example C. Oke, example C ini. Jadi kita punya suatu bus yang terhubung dengan generator gitu, infinite bus. Oke, jadi ini soalnya. Terus habis itu pertanyaannya adalah cari clearing time yang dimana dia critical. Artinya setelah time critical melebihi time clearing time yang melebihi nilai critical, artinya sistemnya tidak akan stabil. Berarti cara ngerjainnya gimana? Kita tulis soalnya. Di sini ada bus yang di generatornya, terus di sini ada bus infinite bus, oke, sama dengan satu derajat. Terus di sini XL sama dengan 0,3 JPU ya. Terus ini E sama dengan 1,05. Terus XS sama dengan 0,2 PU. Lalu H sama dengan 5 second. Lalu PM sama dengan 0,5. Nah, step pertama untuk mengerjakannya, langkah pertama adalah buat kurva PE atau daya elektrik yang dikirimkan dari generator ke versus sudut rotor. Bikin kurvanya dulu. Yang kedua, kita tentukan eh, D0 atau titik keseimbangan. D0 dan dP minus D0. Ya. Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah kita mencari sudut rotor yang kritikal. Ya, lebih simpel, saya singkat krit gitu aja. Keempat, baru mencari
time critical. Yang ditanyakan adalah time critical, time clearing critical untuk sistem ini. Nah, berarti yang pertama adalah membuat kurva. Membuat kurva berarti kita kerjakan dulu membuat kurvanya. Kurvanya kalau ingat di slide-nya seperti ini ya. Gini. Kurva ini adalah PE, kurva PE, yakni fungsi dari D0, fungsi dari delta, yaitu E kali V per XS plus XL kali sin delta. Sinus ya, kayak gini. Makanya ada kurva, bentuk kurvanya seperti ini. Nah, ini kurvanya kurva apa? Ini kurva before fault. Before fault adalah seperti ini. Jadi dia before fault-nya kan dia di titik keseimbangan nih. Misalnya ini 0,5 ya, karena PM-nya 0,5. Nah, ini disebut dengan D0, titik keseimbangan. Nah, ini adalah kurva before fault. After fault gimana? After fault dia akan, udah di slide bahwa tidak akan ada daya yang dialirkan dari generator ke bus kedua. Berarti dia kayak gini. Jadi tadinya kurvanya yang hitam ini, jadi kurvanya ke bawah. PE-nya sama dengan 0. Terus setelah dia di clearing time, artinya dia DCL ini, DCL, dia akan kembali. Kembali ke titik yang setelah setelah apa setelah fault. Nah, setelah fault kebetulan yang untuk soal ini kurva sebelum fault itu sama dengan kurva setelah fault. Kenapa? Karena cerita di sini case-nya adalah dia self clearing, artinya setelah dia ada short circuit terus dia balik lagi normal. Artinya tidak ada isolasi di situ. Isolasi sistem. Terus habis itu dia akan tergantung ya kayak gimana, stabil atau enggak. Tapi kalau di sini dia akan stabil. Dia akan maju naik terus sampai suatu namanya Dmax. Dmax-nya bisa, delta max-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, serah. Tapi maksimum untuk dia stabil, maksimum delta max-nya harus di sini. Kalau lebih dari itu, misalkan di sini delta max-nya, maka kenapa? Dia kan tidak stabil. Karena dia PM minus PE-nya positif. Berarti dia akan naik terus kecepatannya. Ingat dinamiknya, ingat dinamik delta W ya, delta omega gitu. Sehingga ini nggak stabil. Nah, di sini yang disebut dengan delta max. Nah, kebetulan delta max adalah sama dengan delta 0 P minus delta 0. Oke. Nah, terus udah ini buat kurva langkah pertama, langkah kedua mencari titik keseimbangan. Delta 0 adalah arksin apa? Arksin ketika ini di titik ini adalah PE sama dengan PM. Berarti kita ganti PE-nya jadi PM. Berarti sin PM per E kali V per XS plus XL. Kita masukin angka-angka di atas, dapetin nanti 0,2404 radian. Udah, terus kita cari delta max. Delta max kebetulan di sini sama dengan P minus delta 0. Berarti P minus delta 0 itu adalah 180
derajat berarti 2pi minus 0,2404 radian. Oke. Nah, terus habis itu yang ketiga adalah mencari delta clearing time, delta clearing rate. Artinya di sini yang menyebabkan dia delta max-nya di titik ini. Nah, delta clearing time critical ini itu caranya jadi gimana? Kayak kemarin saya udah jelasin di kelas, berarti eh, integral dari PM minus PE itu sama dengan 0. Artinya kita ngeintegralin ini sama dengan kita ngeintegralin ini. Ini misalkan luasnya namanya A1, ini luasnya saya A2. Kita cari A1 sama dengan, bentar ya, A1 sama dengan, A1 mas standar ya, persegi panjang yang tingginya 0,5 atau PM. Berarti integral integral dari D delta CL critical sampai D0, terus habis itu PM D delta. Berarti PM delta D delta clearing time critical D0. Berarti sama dengan PM D clearing time critical minus D0. Ini adalah A1. Sekarang A2. A2 sama dengan A2 di sini. Kalau dilihat A2 ini nggak persegi panjang ya. A2 ada bentuk ini, ada bentuk yang bikin dia nggak persegi panjang. Berarti ini adalah D max, delta max, terus di sini delta clearing time critical, terus habis itu dia PM, habis itu dia kurvanya adalah E kali V per XS minus XL sin delta minus PM. Minus PM. D delta. Kita integralin, kita dapetin dia minus EV XS plus XL cos delta dengan delta adalah D max, delta max sama delta clearing time critical minus PM dikali delta max minus delta clearing time critical. Berarti kita samakan ya untuk dapetin A1 sama dengan A2. Kita samakan, yang A1 kita masukin PM delta clearing time critical minus D0 sama dengan minus EV per XS plus XL kali cos delta, delta max, delta clearing time critical. Oke, kita bisa langsung masukin berarti yang sebelah kiri ini tadi. Kita masukin aja berarti EV per XS minus XL cos delta clearing time critical, delta clearing critical minus cos delta max.
Buka kurung kurung kayak gini. Ditambah PM. Eh, saya geserkan ke sini. Ditambah PM D clearing time. Ini di sini. Minus PM delta max minus DKL critical. Kita keluarin aja dari bracket. Yang sebelah sini kita keluarin berarti plus PM D clearing time critical minus PM delta max. Kalau dilihat sebelah sini ada PM dikali data clearing critical, ini PM data clearing critical sama-sama positif, berarti ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Kita dapetin RV per XS plus XL cos delta clear critical minus cos delta max. Ini sama dengan delta max minus delta plus kali SS plus XL cos delta max. Ini pindah ruas ya, kayak gitu. Nah, kalau udah berarti kita tinggal masukkan deh. Berarti kita masukkan berarti delta clearing time critical itu sama dengan R cos. R cos apa? Ya berarti term yang sebelah kanan dibagi IV per SS plus L. Ini dibagi dengan EV per XS plus XL. Kan kita masukin karena delta max adalah P minus D0, berarti ini D max min D0, berarti P minus
2 D0 plus E kali V per XS plus XL cos dinasti minus minus per EV per XS plus XL berarti sama dengan setelah dimasukin angkanya semuanya kita dapetin 1,9153 radian atau sekitar 109,74 Celcius. Oh, Celcius, derajat, sorry. Oke, udah dapat langkah ketiga, yaitu delta clearing critical. Sekarang kita cari TCL critical. Yang kita ambil di eh, pertemuan hari ini adalah kita asumsikan bahwa dinamiknya itu tidak ada damping konstannya. Artinya kita punya dinamik dua kan kemarin di kuliah kita yaitu D delta per dt sama dengan ds P minus 1. Terus habis itu d omega per dt sama dengan Pm per 2H. Berarti di sini kita punya omega T sama dengan 1 plus PM per 2 HT. Artinya kayak gitu. Nanti kita masukkan ke ini, ke sini. Berarti kita dapetin D delta dt sama dengan WS. Ya kan ya? WS PM per 2 HT. Berarti kalau dapat dari sini kita dapetin delta T sama dengan delta 0 plus omega SPM per 4 T kuadrat. Omega S, sorry kok WS. Berarti kita tinggal masukin. Dari sini, masukin delta CL critical itu T sama dengan delta 0 plus omega S TM per 4H T CL critical. Berarti TCL critical itu sama dengan integral dari DCL critical minus D0 per omega SPM. Kita masukin kali 4 kali. Kita masukin omega S sama dengan 120 PM sama dengan 0,5 PU DCL critical itu sama dengan 1,9153 radian. Kita masukin semua. D0-nya tadi sama dengan 0,2404 radian. Jadilah berapa detik? Silakan Anda masukin sendiri angkanya. Hanya tadi 5 ya. Oke, kita akan lanjutkan 3.2 dan 3.3 di pertemuan di video selanjutnya.